Ciwidey dan Gunung Ijen. Nah itu sih yang Enak lebih. itu. Iya. Saya pernah ngincipin satu persatu itu. Iya, itu yang kita bisa mengolah supaya bisa mengolahkan rasa yang fruity. Kalau yang ini keju panggang. Oh, keju panggang. Ya, kalau Oke, Mbak. keju panggang itu cenderungnya memang untuk orang-orang yang pengen ngemil tapi yang tidak takut kolesterol. Allah tuh ngasih jalan ketika kita, ya Allah, hamba ikhlas menjalani bisnis ini, tunjukkan jalanmu yang terbaik. Seperti itu. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bersama saya Sari Narulita dan teman saya ini. Saya Rifki Rozana. Iya, dipanggilnya Kiki, dipanggil Kiki lebih aja. simpel ya. Iya, lebih enak. Daripada Mbak Rifki gitu ya, Susah kayaknya deh. agak meliuk-liuk gitu ya. Kalau Mbak Kiki, enak Ya, banget. nama pasaran. Wah, Nama pasaran tapi kan? ini nama yang kayaknya komersil juga. Oh iya. betul. Dan enak didengar Mbak, Iya. gitu kan ya. Ini dari kecil dipanggil Mbak Kiki. Iya, dari kecil. Oh gitu ya, memang orang tua juga manggilnya sudah Mbak Kiki gitu Iya, ya. iya. Kan namanya Rifki. Rifki. Iya. Ini Mbak Rifki ini adalah, coba dijelaskan Mbak, Oke. kegiatannya satu persatu. Ya. Yang saya tahu nih UMKM gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Rozana. Saya biasa dipanggil Kiki. Saya kebetulan di Maswira Masyarakat Wira Usaha Bantul itu sebagai sekretaris. Iya. Oke. Nah, untuk saya itu saya sebagai produsen kopi asli, kemudian keripik ikan dan keju panggang. Oh gitu. Iya. Ini kopi asli maksudnya dari bijinya? Kita proses dari mentah sampai matang. Luar biasa. Iya. Itu kopi mana Mbak kalau boleh tahu? Oke, kalau dari yang ini kopi robusta ini kita dari Temanggung. Tetapi kalau untuk yang arabica kita mengolah dari berbagai daerah yang menurut kami rasanya itu banyak disukai semua kalangan, baik Gayo, kemudian Toraja, Mandailing, Ciwidey dan Gunung Ijen. Nah itu sih yang Enak lebih. itu. Iya. Saya pernah ngincipin satu persatu itu. Iya, itu yang kita bisa mengolah supaya bisa mengolahkan rasa yang fruity. Oh. Iya, ada rasa-rasa ada buahnya gitu. buahnya. Itu tidak ada campuran buah tapi memang asli dari kopinya. Oh, kopi mana itu Mbak? Kalau yang Gayo Yang itu apa yang buah tadi? yang itu Yang ada frutinya? Oke, kalau yang Gayo itu dia mengeluarkan rasa apel-apelnya. Kemudian kalau yang Ciwidey itu ada rasa stroberinya gitu. Iya. Kopi stroberi ya? Iya, jadi kalau kayak Temanggung itu kayak robustanya pun karena berdekatan dengan pohon tembakau jadi ada aroma tembakonya. Jadi itu berdasarkan di mana sih pohon kopi itu tumbuh. Oh, Iya. deket pohon apa? Iya, seperti itu pengaruh sekali. ya? Iya. Pengaruh. Itu uniknya kopi. Iya, unik ya. Dia Iya. menyerap, mungkin akarnya agak bersinggungan. Betul, dan kami tuh kenapa pohon sih? kopi dan pohon apel bersinggungan, betul. jadi agak ada aroma dan Iya, itu ini ya, aromanya maksudnya kentara, maksudnya pas kita seduh Pas di ada- aroma itu kerasa. Oh, terasa ini strawberry, ini baunya ada. Nangka ada. Oh, Iya. seperti madu ya? Iya, Iya. seperti itu. Kapan-kapan kalau ke Bantul kita. Aduh, harus ini kayaknya guys. Bisa disebut lokasinya, mungkin coffee shopnya yang Oke. aroma fruity ini kayak menarik Iya. banget ya. Kebetulan untuk yang coffee shopnya itu kami ada di 2 tempat. Itu yang pertama di Pelem Sewu, itu satu tempat dengan Pelem Sewu Cottage. Itu satu lokasi. Kemudian yang kedua itu di dekat alun-alun utara, namanya Kopi Nagan. Kopi Nagan, Iya. alun-alun utara. Iya. Iya, Oke, aduh, terus sambil memandangi alun-alun gitu, ngopi gitu ya, iya. ngelihat gitu ya lapangan. Iya. Ada tempat renangnya juga di sana. Oh, seru banget ya. Iya, homestay gitu. sih, modelnya itu homestay gitu. Oke Mbak. Oke, selain kopi bisa dijelaskan produk Oke, lainnya mungkin untuk Mbak. yang berikutnya itu keripik ikan. Saya dulu gabung di Maswira Bantul tuh kemasannya masih yang biasa, transparan seperti itu. Oh iya, yang pakai klip itu ya Mbak Iya, ya. kemudian saya mulai berproses lah di situ, banyak ikut pelatihan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai di titik di kemasan full print seperti ini, dan alhamdulillah kita sudah ada reseller di Sydney, Australia itu. Masya Allah ya. Alhamdulillah di sana ternyata pasarnya bagus.
Dan itu kita terbantu sekali dari programnya Dinas Koperasi itu Iya. pengiriman produk itu gratis ongkir se-Indonesia dan itu ke luar negeri kalau yang tahun kemarin. Ya, itu Gitu sangat ya. kita Jadi sangat diekspor support. nih, Ya, apa namanya, keripik-keripik seperti ini dan iya, dibantu ya. iya, Hmm, ongkirnya ini gratis. sama dengan sana? Kalau yang ini keju panggang. Oh, keju panggang. Ya, kalau Oke, Mbak. keju panggang itu cenderungnya memang untuk orang-orang yang pengen ngemil tapi yang tidak takut kolesterol. Yang dia itu takut kolesterol malahan. Oh, gitu. Karena dia non kolesterol. Itu keju asli tapi di oven tidak digoreng. Oh, gitu. Jadi diet itu ya. Ya, DEBM kayak gitu lah. Iya. Iya. Yang diet enak itu ya, kayak gitu. Oh, menarik sekali. Ini Mbak agak mau bertanya ya. Iya. Ini kalau kemasan seperti ini minimal berapa ya Mbak ngeprint full print begini? Ah, Kan sekarang banyak yang UMKM masih make yang transparan terus ditempel stiker ya. stiker gitu ya. Karena mereka ngerasa oh ini produksinya belum banyak gitu. Iya. Jadi make itu dulu. Ini kalau untuk apa namanya Full print? kemasan full print ini Iya. minimal berapa ya Mbak ini maksudnya berapa piece gitu? Kalau untuk kemasan full print itu biasanya 1.000 piece tapi bisa 2 desain. Oh, jadi 500 kayak ini sama ini itu 500 bisa. 500. Seperti itu. Dan satu ukuran. Satu ukuran. Nggak boleh campur. Tidak bisa Nawar. campur. Dan mungkin kalau solusi untuk UMKM sih yang takut untuk nyetak full print itu ya bisa joinan dengan teman. Kan dia produk sama mungkin ya keripik. Kok ukurannya juga bisa sama, yaitu bisa barengan gitulah 500 kan bisa. Iya, nggak harus punya 2 produk ya. Misalnya hanya punya satu produk, teman sebelahnya satu produk juga. Yuk kapan nyetak bareng kayak gitu. Barengan yuk gitu Bisa. ya. Full print kan cantik masalahnya kan menarik banget ya kalau dipajang dengan full print begini, ini salah satu pemikat ya. Iya, betul. Dan sebetulnya memang ketika menentukan kemasan itu pengen yang seperti apa, kita perlu tahu dulu target marketnya di mana dulu. Tapi ya itu tadi, kalau yang untuk full print itu biasanya ya ke toko oleh-oleh, kemudian yang ke bandara, terus yang ke luar negeri itu biasanya yang full print. Seperti itu. Mbaknya juga di tempat-tempat seperti Fasum kayak bandara, terus seperti terminal itu di juga. Bandara ada ya. Itu disupport dari dinas juga itu. Luar biasa ya. Iya, kita semangat sekali. Jadi jangan khawatir kita kalau mau memproduksi ya, karena kita juga disupport nih sama pemerintah ya. Betul, iya. Baik dalam fasilitas pelatihan gratis dan itu juga kita diberikan space untuk bisa memasarkan produk kita. Seperti itu. Gitu diajarin juga ya Mbak. Iya, Jadi betul. kita ke sana walaupun blank gitu ya, maksudnya belum ada, masih ada niat lah, yang penting nawaitunya. Iya. Niat mau jualan gitu. Itu sudah bisa jadi modal ya. Betul. Nanti akan masuk di komunitas UMKM kan, saling sharing di situ. Jadi ada yuk apa paling gitu. enak kita kumpul-kumpul sama yang orang-orang semangat Iya, begini, dari gitu. ketularan Kemarin juga semangat. kita ngobrol nih sama ketuanya Mas Wira itu ya. Iya. Beliau juga bicara seperti itu dan saya Iya. tuh juga paling seneng tuh nyetrum energi gitu. Iya, betul. Jadi kitanya yang masih bingung, masih apa gitu ya. Tiba-tiba ketemu orang-orang kreatif itu langsung tercetus, oh iya ya gitu. Maksudnya passion kita muncul sendiri itu ya. Kan bisanya ini gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu. Kita pun kayak saya termasuk emak-emak online shop ya. Iya. Itu kadang-kadang kan naik turun tuh. Ya, ada nggak semangatnya Kiki ya. Itu ada rasa kayaknya lagi nggak semangat gitu ya. Kan ada tuh fasenya turun gitu. Itu kayaknya saya langsung berkunjung tuh sama teman saya yang sesama online shop juga gitu, ke rumahnya dia. Ya cuma sekedar melihat dia lagi packing, dia sibuk banget. Saya nggak butuh ditemenin ngobrol begini ya. Tapi saya hanya melihat kegiatannya dia itu aja saya udah kecipratan percikan-percikan api semangat gitu ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau kita pernah ya di titik tidak semangat gitu, tetapi apa yang menjadikan kita itu jadi bangkit lagi seperti itu karena salah satunya memang bisnis yang kita jalani itu sesuai dengan passion, tidak keterpaksaan, tidak ikut-ikutan. Jadi ketika sesuai dengan passion itu ketika kita udah capek gitu, kita ingat lagi impian kita. Kemudian di situ juga kita berpikirnya itu ternyata di belakang kita itu banyak orang yang bergantung dengan kita dari sisi mereka yang sebagai produk ikut membantu produksi seperti itu.
Jadi ketika kita berhenti, kasihan nanti yang di belakang kita, seperti itu. Kita kan istilahnya tidak bertumbuh sendiri ya. Betul, ya. Mungkin kita nyolek-nyolek tetangga, nyolek-nyolek teman, bahkan kita juga nyolek Pak Kurir nih. Iya, betul, ya. Kalau kita malas tuh, kayaknya di belakang kita ikutan domino tuh. Iya, betul. Rebah semua. Iya, dan saya pribadi itu punya impian besar, itu saya pengen membangun desa wisata di desa saya yang Santen sana. Itu saya memang dengan modal terbatas yang saya lakukan saat ini, ya saya merintis dulu usaha, saya cari pasarnya dulu, nanti kita pelan-pelan kita kembangkan di desa itu untuk bisa menyerap lebih banyak orang lagi. Luar biasa. Seperti itu. Omsetnya lumayan ya Mbak ya? Ya, untuk kopi terus keripik itu. Iya. Jadi ketika kita niatnya tidak untuk keuntungan pribadi, itu Allah ngasih aja jalan. Kayak kemarin itu kita buka 2 tempat itu juga itu di luar ini sih rencana kami tadi, ternyata Allah ngasih jalan gitulah seperti itu. Oke Mbak. Iya. Luar biasa ini ceritanya. Saya aja sendiri langsung, kayaknya saya juga pingin. Iya, jadi memang ketika itu benar-benar Allah tuh ngasih jalan ketika kita, ya Allah, hamba ikhlas menjalani bisnis ini, tunjukkan jalanmu yang terbaik. Seperti itu. Iya, saya kadang-kadang kayak kemarin saya, kalau ada kumpul-kumpul dicolek dong, pengen lihat gitu ya. Kan paling nggak kita diem aja, tapi kita memperhatikan gitu ya, kita pasif dulu lah, melihat apa sih gerakan-gerakannya emak-emak ini emak-emak UMKM gitu Mbak ya. Betul. Keren Mbak. Dan ini hanya baru Australia. Sementara ini sih Australia ya. Cuman ini kita baru di komunitasku kemarin sempat ada permintaan dari Jeddah untuk menjadi kayak nyetoki toko di sana supaya ketika orang-orang umroh haji itu ada produk-produk dari Indonesia itu sudah kita godok sih. Kemarin kan modelnya kan kontainer ya. Itu tidak yang langsung kirim, kan nggak ada prosesnya. Itu kalau misalnya dikirim ke Jeddah ya, maaf ya, kemasannya tetap made in Indonesia. Made in Indonesia, cuma nanti Indonesia. Iya, tetap minta ini ditulis dong, misalnya produk Mekah gitu atau Jeddah gitu. Tidak, karena memang nanti pangsa pasarnya orang-orang Indonesia. Oh ya? Iya. Lah kalau orang Indonesia pasti kan nyarinya yang sana. Maksudnya yang kekasan sana. Dimakan di sana untuk dimakan karena di sana. Bukan untuk oleh-oleh ya. Kangen makanan Indonesia. Bukan karena untuk oleh-oleh ya Mbak ya. Kalau untuk oleh-oleh pasti kita mencari yang di Indonesia aja. Iya, kas-kasnya Mekah, kas-kasnya itu untuk oleh. Tapi kalau untuk dimakan di sana yang mungkin lidah-lidahnya agak sulit menerima. Ya, itu. Aroma-aroma timteng gitu ya. Mungkin ini bisa untuk lauk bisa ya Mbak. Lauk dan cemilan. Jadi itu tidak asin. Teri tawar seperti itu. Menarik Mbak. Iya. Senang banget. Oke, kegiatan yang lain ya Mbak. Selain itu saya kayaknya tadi ada kepala sekolah nih. Waduh. Habis penggerak UMKM Jogja tiba-tiba ada ini loh kepala sekolah juga. Wah, ini perlu diceritakan nih kepala sekolah apa nih? Gitu. Apa masih berkaitan juga dengan UMKM ini gitu? Ya, sebetulnya gini sih. Saya ditunjuk menjadi kayak bukan kepala sekolah sih. Saya lebih tepatnya koordinator di Sekolah Wirausaha Bantul. Nah, di situ kami itu pesertanya atau siswanya itu ibu-ibu rumah tangga yang memang ingin berwirausaha, tetapi mereka bingung mau memulai dari mana. Nah, di situ ada nanti ada 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu ada 2 materi. Nanti ada kunjungan juga ke food, fashion, craft seperti itu. Jadi supaya ada gambaran mereka itu mau ke arah mana sih usahanya. Dan terakhir ada wisuda seperti itu. Oh iya, kayak sekolah ya beneran. Itu berapa lama ya? Itu 2 bulan. 2 bulan. Kayak short course gitu ya Mbak ya. Jadi memang diajarin dari awal mindset dulu sih. Bagaimana mindset seorang wirausaha yang tahan banting. Mentalnya dulu nih diasah-asah. Betul. Kemudian bagaimana memetakan bisnis di awal pakai BMC, bisnis model kanvas seperti itu. Banyak. Jadi ada manajemen produksi dan sebagainya itu. Gitu, keuangan juga. Ini kalau boleh tahu untuk sekolahnya itu bisa range usia berapa aja atau berapapun usianya masuk aja deh gitu atau gimana? Selama ini yang menjadi peserta itu mulai anak kuliahan sampai ibu-ibu, selama dia itu semangat belajar,
silahkan seperti itu, tidak ada batasan. Jadi ibu-ibu yang sudah sepuh pun kalau beliaunya berkenan, masih mau, iya. Aku pengen sekolah, aku pengen belajar, itu silahkan ya. Misalnya 60, 65 gitu kan, ada tuh ibu-ibu yang penjual-penjual tradisional ya, terutama ya di Bantul tuh banyak tuh masih. Dan itu nilai plus tersendiri ketika dia di usia itu masih mau semangat belajar tuh kan udah kita harus support, jangan sampai tidak boleh Bu, karena usianya nggak ini, itu kan membatasi gitu. Lemes dong jadi. Udah semangat ya, misalkan penjual jamu rata-rata kan ibu-ibu sepuh gitu ya. Maksudnya untuk penjual yang khusus yang seperti ini, saya belum pernah melihat Gen Z nih jualan. Kalau yang kayak gini Gen Z, ya banyak yang jualan keripik-keripik, tapi kalau yang jual jamu gitu, terus jualan yang tradisional seperti misalnya mie letek, ya gitu. Apalagi satu yang dari singkong, satu lagi Kriwul apa? Pentil ya. Mie pentil. Mie pentil. Nah, itu mie pentil itu sudah untuk di Jogjanya, apalagi kalau dia ke Sleman itu sudah tidak ada loh, Mbak. Jadi Bantul nih luar biasa loh, masih di pasar tradisional kita belanja sayur masih ketemu tuh. Tapi sekarang udah ada mie letek instan juga sudah ada. Kemasan saya pernah makan tuh. Betul, udah kayak maaf Tet, merek-merek. Betul. tinggal masak biasa ya. Iya, betul. Kayak gitu. Udah ada bumbunya juga kalau nggak salah ya Mbak. Sudah, tinggal masak aja itu. Masak aja kayak gitu. Dan itu kangen itu solusi bagi orang yang mungkin di luar Bantul ya atau Jogja gitu, tapi kangen makanan itu kan bisa dikirim seperti itu. Padahal kalau di event-event kayak pasar kangen gitu atau event-event pasar jajan pasar apa tuh, yang saya incer itu mie letek, mie pentil. Itu karena rasanya tuh nggak pakai apa-apa loh guys, itu polos aja. Nggak pakai telur, nggak pakai suwir-suwir ayam, nggak pakai apa-apa, hanya mie aja, tapi itu rasanya beneran wajib dicoba yang belum pernah nyoba yang namanya mie letek dan mie pentil. Atau satu lagi ada mie apalagi ya, permian, mie singkong lah ya. Tapi setahu saya itu sih masih mie des ya. Mie des. Enak banget itu. Agak beda-beda tipis lah. Itu tuh benar-benar yang diincar saya sama anak saya nih, dan teman-teman anak saya yang Gen Z ini kalau di pasar kangen. Yang dicari itu. Itu tapi dan itu penuh tuh biasanya ya. Luar biasa. Saya dulu tuh gini sih, membuka usaha itu memang berdasarkan ada satu permasalahan, kemudian kita menjadi solusi dari permasalahan itu. Termasuk kayak kopi ini, dulu awalnya tuh suami punya asam lambung akut sampai gerd gitu. Ternyata dengan minum kopi Arabica tanpa gula setelah makan, diminum 3 kali sehari itu bisa untuk terapi asam lambung. Dan alhamdulillah sekarang jarang kambuh, bermanfaat nih, bahwa ini ada obatnya. Jadi yang GERD asam lambung jangan khawatir untuk minum kopi. Takut tuh. Seringkali seperti itu kita. Saya juga termasuk yang punya GERD. Jadi kalau diajak anak-anak ini gitu, atau tim gitu ayo ini meeting di coffee shop gitu saya tuh pasti udah bingung, yang nyari air putih anget dulu, terus ada yang base-nya bukan kopi nggak, pasti tanya gitu, udah takut duluan gitu ya. Jadi base-nya tuh kalau nggak susu, teh, udah itu aja, nggak pernah kopi karena takutnya ada yang naik. Betul. Mencekik loh kalau naik itu kalau GERD itu. Dan itu memang kita selama ini berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Sebentar saya lihat ya. Boleh ya? Boleh. Diangkat sedikit biar yang nonton juga tuh. Jadi ketika Andongku udah mereknya. Kita tanya pada orang, kenapa kok takut minum kopi? Karena punya asam lambung. Lah yang diminum apa? Ternyata kan ekstra kopi, bukan kopi asli. Nah, itu yang perlu kita edukasi. Jadi kalau kopi asli justru bisa menyembuhkan, menerapi. Justru bukan meningkatkan asam lambung ya? Tidak. Kalau misalnya kopinya tuh dari biji gitu ya, diolah sendiri dari biji asli gitu, bahan bakunya itu. Tapi kalau kopi yang dicampur-campur ini yang mungkin yang bisa memicu. Jadi intinya tanpa gula. Karena sebenarnya gula apalagi itu nggak pakai creamer ya, enggak lah kalau bisa tanpa creamer. Jadi kopi pahit. Kopi pahit. Dari biji gitu ya. Ini Mbak Kiki sendiri yang mensangrai, menumbuk. Suami saya tidak modalnya tidak tumbuk, jadi sangrainya sudah pakai mesin. Kemudian
gilingnya itu sudah dengan grinder. Oh, dengan grinder. Iya. Tingkat kehalusannya juga sesuai lebih dengan halus. Kebutuhan kan kadang-kadang konsumen minta yang kayak kopi-kopi tubruk tuh yang agak-agak kasar-kasar dikit gitu biar kerasa gitu. Betul. Kan ada tuh ya permintaan seperti itu ya. Itu juga sesuai dengan permintaan konsumen juga ya, Mbak Kiki ya. Termasuk ketika kita di new place kedai atau kafe itu, setiap kafe itu punya ciri khas juga. Dia misal house blend itu campuran kopi robusta dan arabica. Itu ada yang minta 50 50, 70 30 persentasenya itu loh. Itu beda-beda. Dan itu unik wanginya ya, aromanya ya. Iya, betul seperti itu. Ya, saya sih bukan penggemar kopi, tapi saya seneng bebauan kopi. Saya seneng banget itu. Apapun yang kopi yang habis seduh pakai air panas itu kan luar biasa ya baunya. Saya seneng banget itu. Wangi-wangi gimana, dan itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya Mbak ya. Iya. Jadi proses sangrai itu kan yang menyebabkan kayak orang misal saya masak nasi goreng, bumbunya sama, tapi ketika cara masaknya berbeda, orangnya berbeda, kan bisa jadi rasanya juga beda. Karena memang kuncinya itu di proses roasting, kalau di bahasa kami roasting. Tuh kuncinya. Iya. Ya benar ya, nasi goreng, saya jadi teringat nasi goreng ini untuk intermezzo, bahwa nasi goreng jadul ya, yang dibuat ibu-ibu kita, mbah-mbah kita lah, mbah-mbah kita era-era 70-80 itu enak banget ya, padahal cuma diulek-ulek gitu, berambang, bawang, cabai, udah itu doang kan. Ulek jadi kalau dimasak juga tidak dengan kecap, putih. Iya betul itu. Dan itu enak banget ya rasanya. Khasnya gitu ya. Enggak pakai telur juga enak. Nah, ya termasuk salah satu ketika kita pingin terjun di wirausaha, ketika kita punya produk itu kalau bisa punya ciri khas rasa yang membedakan dengan produk lain. Misal sesama keripik pisang, itu apa sih yang menjadi khas dari produksi saya, seperti itu. Jadi perlu ada alasan kenapa saya harus membeli produk Anda, seperti itu. Oh iya. Ngangenin gitu ya. Nah, ngangenin ya. Alasannya adalah ini unik lah daripada yang lain, dan sekali makan kita ngangenin gitu, pengen lagi. Betul, jadi diingat juga ya kalau ke Bantul ini nih yang dituju gitu. Iya. Jadi pengalaman itu ketika ada teman disuguh kopi di rumah temannya. Belum tahu dia dibuatin kopi apa, dia langsung nebak itu kopinya Andong ya. Jadi sudah tahu ciri khas rasa. Iya benar. Iya, seperti itu. Saya sering begitu juga. Ini kopi menyatakan merek ya, maksudnya merek yang lokal ya, bukan yang udah dipasarkan secara nasional tuh, bukan. Ada yang ciri khas di Jawa Barat ini, di Bali ini, gitu-gitu ya. Ini kopi ini ya nyebut gitu. Seperti itu. Itu yang penggemar kopi ngerti banget itu. Iya, seperti itu. Lidahnya nggak bisa dibohongi gitu. Toraja juga punya tuh. Iya, Toraja ada. Ini kopinya kopi Toraja nih gitu. Rasa gitu. Kalau saya sih karena seneng baunya dan bukan penggemar kopi, jadi penikmat aja gitu. Oh ini enak tapi nggak ngerti ciri khasnya. Iya betul iya sih. Iya, oke, ini sekarang setelah ke kepala sekolah, katanya ada produksi juga selain makanan dan minuman nih, Mbak. Kan ini tadi kita ngomongin tentang makanan ya, namanya keripik ikan, gitu. Terus keripik keju panggang, terus ini kita ngomongin juga perkopian tadi ya, menarik banget. Ada kopi shopnya juga, Mbak? Ada. Oh, di tempat di Pelem Sewu dan Nagan, seperti itu. Di Pelem Sewu tuh boleh mampir, guys. Iya. Dan sekarang kita kayaknya ada produk yang bukan makanan dan bukan minuman juga nih. Iya. Waduh, si Mbak ini semua produk. Sedikit cerita ya. Jadi saya itu memulai usaha itu di tahun 2010, masih kuliah saat itu. Kebetulan kami itu menikah di semester 5 kuliah. Oh, karena pernikahan dini. Iya, karena kami berprinsip untuk ya sudah menikah saja supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, itu kami akhirnya membuka usaha pertama kali itu karena suami asli Pekalongan. Akhirnya tercetuslah konveksi. Nah, seperti itu. Kami yang mendukung banget. Betul. Pertama kali orderan itu kami dapat dari teman sekelas waktu itu. Itu mulai berjalan, kemudian kita mulai ikut basar-basar, pameran, seperti itu. Dan waktu itu kami sempat kayak model nyetoki toko-toko seperti itu. Tetapi ketika kita mengevaluasi lagi ternyata modalnya double itu ya kalau kita nyetoki, karena modalnya konsinyasi. Seperti itu. Baru dibayar setelah ada yang laku. Itu pun kalau mereka lancar bayarnya.
Nah, seperti itu kita mengevaluasi. Akhirnya kita saat ini fokus di penanganan seragam sekolah saja. Kenapa? Karena kalau seragam sekolah itu ketika masuk orderan saat ini, insya Allah tahun berikutnya masuk terus ya, rutin seperti itu. Dan karena nggak berganti ya Mbak ya batiknya sekolahan ini ya. Nah, kemudian untuk dari sisi model pun kan kalau seragam kan ya seperti itu, tidak yang mengikuti zaman ya. Iya, kemeja lah itu. Iya, kalau fashion kan kalau yang saat ini model ya harus mengikuti zaman, tapi kalau seragam sekolah tidak seperti itu. Dan itu yang memang usaha dari pertama seperti itu sampai sekarang alhamdulillah. Kita fokus ke nangani seragam, cetak batik, logo instansi. Betul ya, kalau benar-benar ini itu, luar biasa nih pemikirannya bahwa kalau misalnya memang nyantol satu sekolahan aja, itu akan dipakai selama kurun waktu yang panjang. Iya betul. Ya Mbak ya, karena batik sekolah itu ciri khas Mbak. Iya betul. Ya kan, betul, ya kan misalnya, batik ini nih SD mana gitu kan ada nama instansi. SD Muhammadiyah atau kayak begitu. Iya betul. Mbak, tadi kita ngebahas tentang batik sekolahan ya. Itu kira-kira batik sekolahannya itu di Jogja apa di luar Jogja nih? Oke. Jadi kalau saya pribadi itu kan merasa saya bukan orang yang pertama terjun di konveksi ya seragam gitu. Jadi saya memposisikan diri pasar Jogja itu sudah terlalu banyak pemainnya. Akhirnya saya lebih banyak untuk pemasaran ke luar Jogja. Oh, kota mana tuh? Yang sekitar Jogjanya apa agak mencelat kemana gitu? Oh, jauh-jauh malahan. Sulawesi, lompat gitu. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Oh, luar gitu. biasa. Walaupun Jogja tetap ada. Ada, tapi lebih banyak di luar Jogja, di luar pulau malah kalau yang ini pulau, ya. Luar biasa. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang UMKM, makanan, minuman dan tadi juga fashion. Dan ini khususnya batik sekolahan gitu ya. Nah, itu mungkin kalau teman-teman yang mau mendirikan sekolahan, ini ada beberapa teman saya tuh lagi mau sekolahan apa nih gitu ya, mau buat sekolahan gitu. Boleh loh mau seragam batiknya. Tapi tidak hanya batik loh, polos, gitu. Kotak, olahraga. Tuh, lengkap tuh, bisa olahraga juga tuh. Jadi yang mau mendirikan sekolahan, mau buat sekolahan, ini ada beberapa teman saya kemarin juga sudah mulai pondasi-pondasi sekolahan di Jogja. Boleh nih bisa colek Mbak Kiki gitu. Kalau bingung nanti bisa komen di FB-nya Rumpi Asik atau IG Rumpi Asik, TikTok Rumpi Asik ataupun di YouTube Rumpi Asik. Nanti kita sampaikan ke Mbak Kiki ya masalah itu. Mbak Kiki ini ada nih orderan gitu. Ada yang nanya-nanya gitu kan. Nanti akan kita hubungkan. Kita akan share nomornya Mbak Kiki gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kiki sudah hadir ngobrol-ngobrol tentang UMKM-nya. Semoga sukses selalu ya Mbak ya. Amin. Terima kasih banyak. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, untuk selalu untuk mengedukasi apapun hal bisa kita obrolin di Rumpi Asik. Jadi tetap ya untuk subscribe, share, like dan komen di Rumpi Asik. Sampai ketemu lagi. Tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.